begitulah. Dia ngasih keterangan bukti Indonesia dijual ke Cina. PIK negara dalam negara berkedok PSN masuk ke wilayah negara sendiri, PIK harus pakai paspor. Merah putih dilarang di PIK. Ini akibat undang-undang kebobrokan DPR RI, mention DPR RI di era mention Puan Maharani, PDI Perjuangan. Ada informasi beredar masuk PIK. PIK itu bukannya binatang kepik ya. Tapi PIK itu Pantai Indah Kasur. Kapuk, sorry. Pantai Indah Kapuk. Kan kasur isinya kapuk. Pantai Indah Kapuk harus menggunakan paspor dan bendera merah putih dilarang. Ini tiba-tiba muncul lagi nih setelah pagar laut hilang. Ya. Jadi memang tadi kita cek ya. Ini kuncinya ini sebenarnya adalah hoax lama bersemi kembali. HLBK. Ya. Jadi informasi ini bermula dari konten 2020. Jadi ada grup pesepeda gitu. Naik sepeda ke PIK. Nah, waktu itu masih dalam pembangunan. PIK 2 di konten itu. Nah, ketika mereka berada di sana, nggak boleh masuk Pak, kata security. Saya lihat videonya tuh. Nggak boleh masuk. Nah, terus dia berkomentar. Habis itu dia komentar di sebenarnya itu semacam apa ya? Semacam dia mencoba mengkritik ya. Masuk PIK nggak boleh ada paspor karena melampiaskan kekecewaan gitu. Emang mesti pakai paspor gitu kan? Gitu. Dia kesel ya, kekesalannya dia. Masuk PIK nggak boleh, harus pakai paspor. Nah, konten ini diambil oleh salah satu TikTokers gitu ya. Namanya Dani P903. Tapi tadi saya cek di akun TikToknya udah nggak ada. Tapi yang dia bikin konten mengglorifikasi informasi lama itu, PIK kan lagi hot-hotnya gitu kan. Diambil lagi dibikin. Masuk ke PIK harus pakai paspor seperti yang terjadi pada pesepeda ini. Memanfaatkan momen atau riding the wave kalau bahasa kerennya gitu kan. Nah, ketika dia menyampaikan itu, dia menggambarkan situasi pesepeda tadi. Masa sih Indonesia masuk di negara sendiri harus pakai paspor gitu kan. Masa ada negara dalam negara. Nah, itu dia bikin konten. Nah, dia memang udah dihapus di TikToknya, tapi ada yang mengunduh dan menyebarkan di Twitter gitu. Nah, di Twitter itu rame lagi Bang, seru lagi. Terutama buat mereka yang tidak lihat konteks. Padahal ini udah tahun 2020 ya. 2020. Nah, setelah itu di Twitter ada beberapa akun ya, ini bahasa susah sekali, @h4t14, wah begitulah. Dia ngasih keterangan bukti Indonesia dijual ke Cina. PIK negara dalam negara berkedok PSN masuk ke wilayah negara sendiri, PIK harus pakai paspor. Merah putih dilarang di PIK. Ini akibat undang-undang kebobrokan DPR RI, mention DPR RI di era mention Puan Maharani, PDI Perjuangan. Jadi dia mention banyak banget. Jadi konten itu diglorifikasi lagi bahwasannya ini adalah bukti Indonesia dijual ke Cina. Ini baru ya berarti ya? Ini tanggalnya orang yang merepost ini baru 25 Maret. Oh, baru dong. 25 Maret berarti 15 hari yang lalu ya. 37 ribu yang menonton dan yang posting juga rame. Wah, ini fakta, pemerintah benar-benar bla 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 gitu ya, menggadaikan bla 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 bla. Itulah hebatnya media sosial ya. Jejak digital itu tidak bisa dihapus. Kalaupun itu dihapus, ada orang yang ngunduh bisa berulang lagi. Naik lagi. Iya. Karena ada teman saya tuh, ada tuh penyiar. Dia pernah mengunduh satu kasus udah 10 tahun lalu di Gang Semen, muncul lagi sekarang. Panik lagi dia. Iya. Itu yang terjadi. Jadi ketika sesuatu kebobrokan ataupun kesalahan kita tiba-tiba muncul di ruang digital, ya wassalam. Makanya saya sudah mengingatkan sahabat saya Romo Camar kalau lagi WA, nelfon, video call,
Gak usah lah WA gitu, karena itu bisa disimpan. Bener, gitu. WA mesra Romo. Gitu sama orang lain gak usah lah. Tapi gitu. Tadi Bang, tidak ada tidak ada asap tanpa ada api kan? Ya. Memang kegelisahan soal PIK ini, saya sendiri banyak mendengar gitu ya. Naik motor aja masuk sana nggak bisa, masuk pantainya nggak bisa gitu ya. Sementara pantai itu milik, kalau di undang-undang kelautan itu milik publik gitu kan, bisa diakses publik gitu ya. Nah mungkin berangkat dari kekecewaan ini akhirnya juga semua terlampiaskan ketika ada orang yang merepost ulang meskipun itu video lama ya. Tapi emang masih susah masuk PIK? Kayaknya enggak deh. Sekarang saya nggak tahu ya. Tapi beberapa pantai diatur kan proses masuknya. Diatur. Yang pasti saya udah nggak bisa masuk ke PIK 4. Emang udah ada? Belum ada, makanya nggak bisa. Kan masih dua kan? Masih dua. Nah, dulu kan ketika ada yang mau ke sana nggak bisa, dibatasi karena alasan proyek, itu masuk akal gitu kan. Tapi ketika itu sudah jadi dibatasi kan nggak masuk akal. Ya benar. Nah kegelisahan ini kan ramai kan. Ya. Mungkin nanti kita coba. Ya. Tukang bakso lewat nih. Ya, buat Pak Aguan, mungkin beritanya mungkin ini tidak benar ya, bahwa masuk PIK nggak boleh karena banyak masyarakat yang bisa menikmati kok dipantau di pantai. Di pantai itu ya. Di pantai putih. Pantai putih. Tapi gitu walaupun pasirnya nggak di sana nggak sih? Masih. Saya pernah ke sana. Pasirnya dari sana pantainya. Pasir putihnya itu di luar. Dibawa dari pantai sebelah lah. Nah, gitu. Ini juga pantai buatan kan itu sebenarnya kan. Cuma memang banyak cerita yang saya dapat sendiri Bang ya, dari teman-teman yang mau liputan juga pernah ada ke sana. Iya. Dia pakai motor gitu kan. Reporter pakai motor. Gak bisa karena naik motor saya nggak tahu ya, karena apakah memang waktu itu ada proyek, tapi semoga aja itu dibuka ya, karena pantai itu milik bersama. Itu prinsipnya. Ya, berarti informasi bahwa masuk PIK harus pakai paspor dan bendera merah putih dilarang tuh nggak benar ya? Hoax ya. Udah cair nih kita nih ya. Nggak benar itu. PIK itu bagian dari NKRI. Itu yang penting. Benar. Siapapun bisa masuk dan bendera merah putih berjaya di PIK. Iya. Hidup PIK. Halo Bang Ara. Siap. Proyek strategis nasional di wilayah itu ya. Ya kan Bang Ara mau kasih 1.000 rumah buat wartawan kan. Iya. Udah daftar belum nih? Jangan harap di PIK Bang. Emang di PIK? Oh, di mana sih? Bukan di PIK ya? Keren di PIK. Ya daerah mana? Daerah mana? Atau PIK 15 kali? 15. Kampung. Taunya di IKN. Ya, kita diundang juga ke Dewan Pers untuk membicarakan tentang mekanisme pemberian rumah buat jurnalis ya. Belum tahu bagaimana, apakah mekanismenya kayak apa segala macam. Pemberian subsidi. Bukan pemberian, subsidi tetap bayar, cuma disubsidi. Ya. Kalau pemberian suap dong. Suap. Wartawan Indonesia tidak bisa disuap. Tapi kalau dikasih oke juga. Nggak boleh. Tapi gratifikasi kan buat pejabat. Kalau di kita tuh tetap suap. Suap. Ya pasti lokasinya jauh dari Jakarta lah. Iyalah, nggak mungkin lah di daerah Menteng kan, nggak mungkin.